Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, mari teman-teman kita lanjutkan materi kita hari ini, yaitu tentang identifikasi risiko atau diagnosis risiko. Kalau kemarin kita sudah membahas secara umum, secara komprehensif apa itu risiko, kemudian apa itu manajemen risiko, kemudian di sana sudah kita klasifikasikan dari sifat, kemudian dari jenis, kemudian karakteristiknya. Sekarang kita akan mulai melangkah memasuki dari manajemen risiko itu sendiri. Karena ketika kemarin kita bicara manajemen risiko, berarti yang kita bahas di sana adalah pengelolaan, mengelola. Bagaimana risiko itu kita kelola. Nah, cara mengelola risiko itu yang pertama adalah dengan melakukan identifikasi risiko. Karena kalau kita tidak melakukan identifikasi risiko, nanti kita tidak akan tahu cara penanganannya. Nah, apa sih sebenarnya identifikasi risiko itu? Jadi kita bahasnya mulai dari identifikasi. Identifikasi ini sama juga dengan diagnosis. Identifikasi risiko itu adalah proses penganalisaan untuk menemukan secara sistematis dan secara berkesinambungan risiko yang menantang perusahaan. Nah, di sini yang dimaksudkan dengan menemukan secara sistematis dan secara berkesinambungan risiko yang menantang perusahaan itu adalah risiko yang mempunyai kemungkinan merugikan perusahaan yang paling potensial. Sehingga ketika perusahaan melakukan kegiatan bisnisnya di sana, yang harus dilakukan perusahaan adalah melihat kerugian-kerugian apa saja yang nanti akan dihadapi, dan di sana harus diskala prioritaskan. Nah, skala prioritas yang awal itulah yang dikatakan di sana sebagai kerugian yang potensial. Nah, di sini ketika kita melakukan identifikasi risiko, kita tidak hanya membuat skala mana sih rugi yang paling besar gitu. Misalnya perusahaan itu adalah perusahaan industri manufaktur, otomatis di sana kemungkinan kerugian itu banyak sekali. Sebagai contoh misalnya pembelian bahan baku. Nah, ketika pembelian bahan baku tidak mungkin mustahil suatu saat perusahaan akan mengalami rugi yang bagaimana? Ruginya di sana adalah ketika perusahaan mendapati bahan baku yang dikirim ke perusahaan ternyata di sana rusak. Padahal ketika melakukan order di sana bahan baku tersebut dalam keadaan baik, artinya standar seperti yang diharapkan perusahaan. Tapi begitu sampai di perusahaan ternyata di sana barangnya tidak sesuai. Contoh yang lebih real lagi adalah misalnya kita melihat kuliner yang gampang jadikan contoh, misalnya ada CFC, kemudian ada KFC, ada kuliner chicken sejenis. Nah, di sana itu setiap chicken di sana, setiap resto dan seterusnya itu yang diinginkan ayam yang dikirim ke perusahaannya itu memiliki bobot yang berbeda-beda. Tidak kemudian setiap ayam pasti diterima, tidak. Mereka sudah punya standar. Inginnya ayamnya ketika sampai di perusahaannya dengan bobot kurang lebih 2 kilo misalnya untuk KFC. Nah, di sana nanti ketika lebih dari 2 kilo mereka nggak mau, kurang dari 2 kilo nggak mau. Nah, seperti juga perusahaan-perusahaan yang lainnya. Ada yang jualan ayam tapi mereka tidak mau ayamnya itu ayam luar, artinya mereka maunya ayam kampung. Nah, itu yang dikatakan di sini kerugian potensial apa sih yang harus dihadapi. Nah, untuk itu semua berarti perlu informasi. Informasinya apa? Kalau berkaitan dengan bahan baku, berarti yang difikirkan adalah di mana, dari mana perusahaan bisa mendapatkan sumber bahan baku yang terbaik dan dipercaya oleh perusahaan kita. Supplier mana yang memiliki potensi di sana paling memberikan servis yang memuaskan, itulah yang dipilih.
Nah, sehingga di sini informasi-informasi yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan, entah itu perusahaan apapun di sana, itu sangatlah penting. Bukan hanya perusahaan yang memproduksi produk barang, tapi juga jasa. Kemudian ketika sudah mendapatkan informasi, yang harus dilakukan berikutnya adalah menganalisis setiap temuan untuk mengekspor. Nah, di sini yang dimaksudkan dengan mengekspor di sini adalah mengeksposur di sini adalah menekan tingkat kerugian agar kerugian itu tidak menjadi kenyataan. Tapi kalau tidak andaikan sampai menjadi kenyataan di sana, kenyataannya itu lebih kecil daripada tingkat kerugian yang seharusnya terjadi. Jadi misalnya tadi ngirim ayamnya yang dikirim ke KFC per harinya di sana 1.000 ekor misalnya. Nah, 1.000 ekor itu kalau nanti sampai terjadi ketidaksesuaian dengan standar yang diinginkan, paling enggak di sana 10% lah maksimal. Jangan sampai di sana di atas 10%, apalagi sampai 50% dan seterusnya. Nah, untuk saat ini seperti kita ketahui, industri perayaman di Indonesia sedang mengalami penurunan yang luar biasa, sehingga harga ayam merosot dan seterusnya. Nah, ini juga menjadi tantangan khusus bagi siapa? Bagi para pengusaha ternak ayam, baik itu ayam kampung maupun ayam luar, artinya ayam lihor ya kalau di sini sering dikenalnya. Nah, terutama di sini yang sangat-sangat terpuruk itu adalah industri ayam petelur. Mengapa? Karena di sana semakin banyak kompetitor yang hadir, sementara daya beli masyarakat saat ini semakin menurun. Menurunnya daya beli masyarakat terutama faktor utamanya adalah karena pandemi corona saat ini yang belum usai, terutama di Indonesia. Nah, di sini tidak hanya bahan baku, identifikasi risiko itu juga bisa kita lihat dari kemampuan tenaga kerja. Dari sekian tenaga kerja yang ada, kita harus memiliki catatan sebagai seorang manajer risiko. Siapa sih karyawan yang sering teledor? Itu harus ada catatannya. Jangan sampai ketika perusahaan mengalami kerugian dari sisi penanganan mesin, kemudian penanganan proses produksi, tapi di sana diabaikan, dalam arti rusak ya udah nanti tinggal kita benahi, bukan seperti itu. Tetapi di sana harus ada catatan khusus. Siapa sih karyawan bagian maintenance di sini sebenarnya? Siapa sih yang seharusnya melakukan evaluasi berkala di setiap periodenya? Nah, seharusnya seperti itu, sehingga akhirnya kecerobohan karyawan yang ada di sebuah perusahaan itu bisa diminimisir. Karena apa? Ada catatan-catatan sehingga akhirnya karyawan-karyawan yang sering melakukan kecerobohan itu bisa paling enggak awalnya didekati dulu. Kemudian tahap yang berikutnya diberi sanksi. Ketika sanksi 1, 2, 3 sudah tidak mempan lagi, nah disitulah perusahaan harus tegas antara melanjutkan dengan konsekuensi kondisinya memang seperti itu, atau memang di sana harus dilakukan pemutusan hubungan kerja. Kemudian di lain pihak, saat ini yang benar-benar terjadi adalah situasi resesi ekonomi yang mengglobal. Nah, hal inilah yang nanti mengakibatkan perusahaan harus benar-benar mengambil keputusan yang luar biasa sangat berat. Ketika sebuah bisnis dilanjutkan, pasti di sana berhadapan dengan kendala-kendala. Kendala yang utama adalah seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, yaitu penurunan daya beli masyarakat. Nah, padahal ketika perusahaan berdiri, pasti di sana itu adalah invest dari sang owners. Nah, sementara ketika investasi yang dilakukan di sana meleset, daya beli masyarakat semakin menurun, seperti halnya sekarang kita lihat di mal-mal. Banyak sekali mal sekarang tenan-tenannya di sana sepi, bahkan tutup dan seterusnya. Ataupun kalau andaikan buka, mereka juga mau tidak mau harus tetap bayar sewa ruang, beli persediaan bahan baku dan lain sebagainya, bayar tenaga kerja. Nah, disitulah yang dimaksudkan di sini bahwa resesi ekonomi ini nanti akan berputar, akan melingkar, semuanya akan terkena efeknya.
Nah, disinilah yang dikatakan bahwa identifikasi risiko itu tidak hanya ini pandemi rugi, bukan, tetapi ruginya itu permasalahan utamanya dari mana, apa yang bisa kita lakukan dari permasalahan itu. Nah, identifikasi ini setelah kita lakukan dengan melakukan tadi mencari informasi, kemudian kita mengeksposur berbagai macam kerugian yang bisa kita lakukan secara metodenya, yaitu dengan metode checklist. Checklist yang dimaksudkan di sini itu adalah membuat daftar di mana nanti masing-masing tingkat kerugian itu kita catat. Ternyata perusahaan itu setiap bulannya yang paling tinggi tingkat kerugiannya adalah berkaitan dengan order bahan baku, misalnya itu. Ternyata nomor 2 di bawahnya adalah kebutuhan air, misalnya. Kemudian yang ketiga di sana adalah kecerobohan karyawan. Nah, itu yang dikatakan checklist, sehingga checklist itu adalah membuat daftar. Daftar apa? Daftar kerugian potensial yang sering dan rutin dihadapi oleh perusahaan, sehingga ketika berhadapan dengan pendekatan-pendekatan seperti itu nanti perusahaan harus mengambil keputusan. Nah, keputusan-keputusan itu nanti tidak bisa lepas dari pendekatan yang sudah dilakukan dengan checklist tadi. Artinya ketika checklist berarti kita mempunyai pendekatan yang sifatnya sistematis, yaitu pendekatan yang berurutan. Berurutan bagaimana? Berurutan di sana adalah mengkategorikan kerugian yang paling potensial atau yang paling merugikan hingga kerugian di sana itu mempunyai tingkat potensial yang rendah. Nah, sehingga kerugian-kerugian itu biasanya oleh perusahaan berusaha dialihkan. Tidak hanya perusahaan, siapapun kita secara personel itu pasti menginginkan kalau bisa nggak rugi. Tetapi kenyataannya rugi itu akan selalu dihadapi. Nah, sehingga di sini kalau personel salah satu mengalihkan kerugian di sana dengan pembiayaan, misalnya itu adalah dengan ikut asuransi. Misalnya ketika kita sakit harus rawat inap, kita pasti dihadapkan dengan biaya yang besar. Akhirnya apa? Perusahaan-perusahaan diwajibkan mengikuti jam sostek, jam sosial kesehatan ya. Nah, di sana itu adalah bentuk daripada pendekatan sistematis, tapi di sana dilakukan dengan checklist. Ternyata karyawan yang sering sakit adalah si A, si B, si C, si D dan seterusnya. Nah, sehingga perusahaan mengantisipasi biar tidak selalu membiayai karyawan yang punya potensi kemampuan yang bagus, tapi di sana memiliki fisik yang lemah, rentan, tak sering sakit. Sehingga akhirnya perusahaan lebih baik memindahkan tingkat kerugian yang akan dihadapi di sana, yaitu dengan mengikutkan karyawan-karyawannya dengan program asuransi. Nah, sehingga checklist itu nanti yang akan melakukan bukan perusahaan lagi, tetapi pihak-pihak eksternal. Nah, siapa? Asuransi yang akan melakukan checklist, atau Badan Pemeriksa Asuransi. Kemudian ada Asosiasi Manajemen Risiko Amerika. Jadi di sini kurang risiko ini. Jadi Asosiasi Manajemen Risiko. Mengapa di sana ada Asosiasi Manajemen Risiko Amerika? Karena risiko ini dibentuk atau diwadahi dengan sebuah perusahaan asuransi yang memulai adalah di Amerika, sehingga Amerika di sana terkenal dengan Asosiasi Manajemen Risikonya. Kemudian Ikatan Manajemen Risiko dan Asuransi. Nah, apa sih sebenarnya yang akan diceklis oleh perusahaan-perusahaan asuransi itu? Yang akan diceklis di sana itu adalah klasifikasi. Klasifikasi terutama klasifikasi apa? Klasifikasi kerugian. Sehingga kerugian-kerugian tadi harus kita urutkan. Tidak semua kerugian ditanggung oleh perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi tentunya dia juga berbisnis. Bisnisnya dia adalah mengcover kerugian yang akan diderita oleh perusahaan lain. Tetapi bukan kemudian mengcover itu adalah mengambil alih, tetapi mengambil alih tapi dengan berbiaya. Nah, biaya yang harus ditanggung tadi oleh perusahaan yang mengcoverkan kerugiannya, disitulah letak bisnis daripada asuransi itu sendiri. Sehingga di sana yang
biasanya bisa di-cover oleh perusahaan asuransi itu adalah yang pertama kerugian hak milik, kemudian kewajiban mengganti kerugian orang lain dan kerugian personalia. Ini semua contohnya misalnya gini, untuk kerugian hak milik, kewajiban mengganti kerugian orang lain dan kerugian personalia itu adalah ketika perusahaan memproduksi. Nah, ketika melakukan proses produksi, ternyata perusahaan mengalami kendala. Kendalanya apa? Kendalanya ternyata pabriknya kebakaran. Nah, ketika terjadi kebakaran, otomatis proses produksi mau tidak mau dihentikan sementara hingga pabriknya bisa difungsikan lagi, atau mungkin di sana dialihkan ke pabrik yang lain ketika perusahaan itu memiliki pabrik yang tidak hanya satu. Nah, proses menunggu itulah yang dikatakan di sini sebagai kerugian hak milik. Hak miliknya siapa? Hak milik perusahaan. Sehingga perusahaan asuransi ketika sudah mengcover perusahaan yang menghadapi kebakaran tadi, ya harus wajib mengganti kerugian yang dialami oleh perusahaan tersebut. Nah, di sana nanti akan mengcover beberapa kerugian, ya kerugian secara personalia, kerugian secara corporate perusahaan, seperti itu. Personalia apa contohnya? Misalnya per person, per orang. Ternyata ketika terjadi kebakaran karena perusahaan itu perusahaan petasan misalnya, siapa yang menjadi korban? Pertama pasti di sana adalah tenaga kerjanya. Nah, di sanalah yang dikatakan kerugian personalia itu. Jadi korban tenaga kerja atau manusia itulah nanti yang harus di-cover oleh perusahaan asuransi. Kemudian yang berikutnya adalah kerugian corporate karena perusahaannya terbakar tadi. Walaupun terbakarnya di sana juga nanti akan diselidiki oleh perusahaan asuransi. Bisa enggak ya ini diganti gitu. Jadi nanti ada kategorinya di sana. Tidak setiap terjadi kerugian perusahaan asuransi harus mengganti. Harus dilihat ini karena faktor kesengajaan atau faktor ketidaksengajaan. Nah, disitulah nanti kita akan bahas lebih detail tentang asuransi nanti di materi yang akan datang. Nah, sekarang kita beralih ke checklist karena nanti untuk asuransi pengcoveran dibahas di bab berikutnya. Sekarang kita akan bahas tentang checklist. Checklist itu digunakan di sini wujudnya seperti apa sih? Nah, wujudnya yang pertama adalah kuesioner. Kuesioner analisis risiko. Ya, jadi ketika kita bicara kuesioner, berarti di sana ada daftar pertanyaan, bukan pernyataan ya, tapi pertanyaan. Daftar pertanyaan itu apa misalnya? Misalnya adalah karyawan sebuah perusahaan diikutkan asuransi. Nah, nanti ketika ada tim dari perusahaan asuransi mendatangi perusahaan tersebut akan membagikan kuesioner, membagikan lembar-lembar di mana lembaran tadi berisi beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama pasti berisi identitas diri. Namanya siapa, tempat tanggal lahir, alamat, kemudian baru di bawahnya berkaitan dengan kesehatan. Pernahkah Anda memiliki riwayat penyakit? Nah, itu akan ada pertanyaan seperti itu. Pernahkah Anda dirawat di rumah sakit dalam 1 bulan atau 1 tahun terakhir? Anda pernah mengalami sakit apa? Pernah dirawat inap di rumah sakit mana? Nah, itu nanti akan ada pertanyaan hingga detail. Tapi pertanyaan itu dari atas hingga ke bawah itu sebenarnya esensinya sama, tapi dibuat dalam kalimat yang agak berbeda. Tapi sebenarnya tujuannya sama, untuk mengklarifikasi sebenarnya kita ini benar-benar sehat atau tidak, intinya itu. Karena nanti kalau sudah dari awal seorang karyawan di sana itu memang ada kedapatan sakit, pasti pihak asuransi nanti akan memberikan opsi ke perusahaan, ini dilanjutkan asuransinya atau tidak. Kalau dilanjutkan berarti nanti premi yang dibayarkan akan lebih tinggi. Tapi jika tidak, ya sudah, mengapa tidak? Karena di sana risiko yang harus dihadapi oleh perusahaan asuransi nanti adalah besar. Karena riwayat kesehatan daripada karyawan itu adalah sering sakit tadi. Kemudian yang berikutnya adalah metode laporan keuangan. Jadi selain kuesioner juga ada laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu untuk apa? Untuk mengetahui perusahaan tersebut di sana itu sehat atau tidak. Jika perusahaan dalam keadaan liquid, solvable, rendable, berarti perusahaan tersebut layak
untuk diasuransikan atau layak untuk mengajukan kredit bank, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah metode peta aliran. Metode peta aliran itu adalah melihat aliran proses produksi perusahaan di masing-masing bagian, alurnya seperti apa. Apakah alurnya itu sistematis atau melompat atau seenaknya sendiri. Nah, di sana nanti juga menjadi tolak ukur bagi perusahaan asuransi untuk melakukan penilaian layak tidak perusahaan tersebut di cover. Kemudian yang berikutnya adalah inspeksi langsung pada proyek. Nah, inspeksi ini dilakukan dengan melihat proyek tersebut layak atau tidak untuk di cover. Jika di sana berbahaya, ya andaikan dilanjutkan, pasti perusahaan asuransi meminta agar dibiayai premi dengan harga yang lebih tinggi. Kemudian adanya interaksi antar bagian itu di perusahaan tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Jika di sana berjalan dengan baik, ya berarti bisa dilanjutkan, tapi jika tidak, ya sudah, berarti tidak bisa dilanjutkan. Kemudian juga harus dilihat perusahaan tersebut memiliki track record kerugian tidak di masa lalu. Ketika di sana memiliki track record kerugian, berarti kerugian di masa lalu itu penyebabnya apa? Karena faktor kesengajaan atau tidak disengaja. Kemudian juga harus melihat lingkungan di sekitar perusahaan itu nyaman tidak dengan adanya perusahaan tersebut, merasa terbantukan enggak, terjadi kenaikan sisi ekonomi enggak, masyarakatnya di sana terganggu tidak. Nah, itu juga menjadi pertimbangan utama ketika perusahaan tersebut ikut asuransi. Nah, ini adalah tahapan terakhir daripada identifikasi risiko, sehingga ketika identifikasi risiko itu sudah dilakukan secara menyeluruh, perusahaan nanti bisa melanjutkan ke tahap berikutnya dari manajemen risiko, yaitu tahap pengukuran risiko. Mungkin ini dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi di materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.